Sukses menelurkan album Why Don't We di tahun 2008, lalu Jazz in the City with Sandy Sondoro di tahun 2009, kemudian berturut-turut mengeluarkan album Sandy Sondoro di tahun 2011, dan Find a Way pada tahun 2012, Sandy Sondoro pada akhirnya berani mengambil sebuah keputusan baru, yakni segera menikah. Ade Fitria Sehan adalah wanita pilihan hatinya yang kini hidup bahagia bersamanya. Normal aja sih, saya suka, alhamdulillah saya dari dulu sampai sekarang ya. Untuk future juga, ya saya suka sama perempuan, maksudnya istri saya perempuan gitu. Saya menikah sama istri saya, Fitria Hardiani Sehan. Itu menikah tanggal 31 Agustus kemarin, ya jam 8 pagi di Masjid Puri Cinere. Saya mencintai dia dan itu memang bukan main-main dan saya mau serius sama dia. Ya saya juga merasa udah siap ya, jasmani dan rohani gitu ya. Pernikahan Sandy Sondoro dan Ade Fitria memang baru seumur jagung. Menggelar akad nikah seusai Idul Fitri 2012, tepatnya tanggal 31 Agustus 2012, Sandy berharap pernikahannya langgeng selamanya. Lagi meniti karir segala macam, makanya saya pada saat itu belum nikah gitu ya. Saya baru kalau saya udah boom, udah jelas, baru saya menikah. Karena untuk musik itu susah, jadi tiba-tiba lagi anak-anak tengah jalan, set menikah dan punya anak, lupakan saja kalau menurut saya, kalau bagi saya. Mungkin bersabar aja dan terbuka, apa aja harus dibicarakan gitu. Dan jangan sungkan-sungkan untuk masih sedikit, ya masih romantis lah gitu. Maksudnya dikasih lihat ke umum juga ke bahwa kita saling mencintai gitu ya, peluk, gandeng tangan apa gimana, atau rekreasi, cari waktu buat kita berdua, quality time. Yang paling dasar sih emang sabar-sabar aja sih menurut saya. Dan saling menghargai satu sama lain itu aja. Ketika nama Sandy Sondoro mulai tenar di Jerman, publik tanah air mungkin bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya hingga mampu menggebrak daratan Eropa dengan lagu-lagu karyanya sendiri. Lantas, ketika akhirnya Sandy memutuskan untuk berkarir di tanah kelahirannya, apa alasan yang mendasarinya? Benarkah warna musik Eropa mempengaruhi karya-karya Sandy yang dibawanya pulang ke tanah air? Saya nggak memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena impian saya dari dulu waktu saya masih belum dari dulu ya, waktu saya tinggal di Jerman, saya pengen tinggal di Indonesia dan tinggal di Jerman. Jadi saya pengen bisa tinggal di sini dan bisa di Jerman juga, dan saya bisa bergerak leluasa di sini dan di sana gitu. Dan seperti Bapak panutan kita, Bapak Insinyur Dr. Yusuf Habibie, itu aja. Saya udah di sana, udah bikin meniti karir di Jerman. Ya saya orang Indonesia, saya berpaspor Indonesia, dan saya berhak mempunyai bertinggal di sini juga. Saya punya hak dan saya pengen di sini, saya didukung juga. Orang sini juga kenal 100% sama saya gitu, sama musik saya. Dan alhamdulillah saya sekarang udah dikenal di sini, karya-karya saya dikenal, dan memang saya juga nggak for good di sini. Saya juga saya tiap tahun pulang kok ke Jerman, saya promo musik saya juga di Jerman, walaupun juga saya nggak banyak ngomong dan banyak siar ini siar itu, saya sedang begini sedang begitu, ya dikit-dikit aja sih. Yang penting kalau buat saya sih nggak usah banyak ngomong, yang penting bukti aja gitu. Apa ya, sekarang kayak selera musik gitu, jadi yang hits di sana sama yang hits di sini lain gitu. Yang karakternya kalau di sini hitsnya ya mungkin yang mellow ballads gitu, di sana yang mellow dan balas yang sedih-sedih, gak ada yang mau denger. Jadi mereka udah nunggu gini. Teman-teman saya ya, ini pendapat orang Jerman, misalnya lagu yang aduh lama banget sih ini orang nyanyinya, come on man, faster gitu. Orang Jerman gitu. Kalau sini kan semua orang yang orang Jerman tuh sebenarnya gitu. Jadi
Gitu Jerman. Perpaduan suara kering tapi melodik, begitu kata Glenn Fredly soal ciri seorang Sandy Sondoro, bisa jadi adalah satu dari banyaknya sisi unik yang dimiliki pria berusia 38 tahun ini. Di luar itu, begitu banyak sorotan publik juga kerabatnya soal pribadi Sandy Sondoro. Apa saja yang menarik dari kehidupannya? This whole world contains a lot of hurt. People, do you run after? Is it stardom? What kind of freedom? Shall we live for money? To let those fields run dry? Can we have a mercy for the future of our children? Reach up there. Saya terkenalnya saya di Jerman ya, saya bukan orang Jerman dan bukan orang yang mungkin ada darah Jerman juga, saya nggak ada, dan ya saya tetap orang asing gitu kalau di Jerman, dan ya lumayan lah terkenalnya mungkin, tapi bukan yang mungkin papan atas lah, mungkin orang juga kenal saya karena saya buat itu pada saat itu saya pernah ikut casting show di Jerman, dan itu tahun 2007 pada saat kontes itu berlangsung ya saya terkenal banget gitu. Cuman pada saat itu habis itu kan saya nggak ditongol-tongolin lagi di TV, dimuncul-munculkan lagi juga agak jarang. Mungkin orang juga lebih kenal saya di radio, musik saya juga sering dipasang, dan biasa aja sih saya di sana. Di tengah-tengah itu dia punya perpaduan suara yang memang menurut aku buat suara dia jadi dry gitu, didengarnya sangat kering dan kasar gitu, dan saat bersamaan juga melodik sekali cara dia bernyanyi gitu, dan ya itu yang membuat dia jadi spesifik gitu. Begitu kenal suaranya, oh ya Sandy Sondoro. Salah makan apa dia di Jerman ya sampai suaranya kayak begini, kebanyakan di luar negeri kayaknya gitu kan, tapi suaranya kan berat ya kan, terus timbrenya beda gitu. Apalagi begitu pas saya kagum dia memenangkan beberapa kompetisi. Saya buka browsing gitu kan, Sandy Sondoro. Oh iya, mukanya hafal sampai saya masuk liang lahat. Tapi suaranya kok ajaib banget gitu. Saya sampai yang merinding gitu kan lihat Sandy. When a man loves a woman gitu kan, pas dia lagu itu, aduh gila nih suaranya. Saya tuh ada rasa rasa bangga gitu kan. Memang suaranya bagus. Kedua, art lah kayak gitu. Dia berhak lah mendapatkan kayak ngetop itu sekarang ini karena memang usahanya keras. Intinya adalah fokus dalam bermusik. Itu yang saya lihat dengan dia. Dan ada beberapa teman musisi yang kadang-kadang saya ikut ya, ketika saya sedikit lepas stres lah ya, bertemu dengan beberapa musisinya. Mereka selalu menganggap Sandy adalah orang yang tepat waktu. Fokus, tepat waktu, dan tidak mengeluh. Ini yang pribadi yang menarik bagi seorang musisi. Meskipun dia sudah ya dibilang bisa mendapat nama ya di Indonesia, dia tetap merendah. Itu yang saya senang gitu. Dan dia juga nggak keberatan untuk makan dimanapun gitu. Yang penting dia suka ya kan. Nah itulah Sandy lah, menariknya di situ. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku.